Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Maaf saya lama sekali nggak upload karena ada kesibukan yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Oke, hari ini saya bersama rekan saya Mas Septi. Ini pakar spiritual di desa sini. Jadi kan karena ini bulan Suro, jadi saya akan bertanya-tanya kepada pakarnya tentang bulan Suro. Dimana kalau di Jawa ini kan bulan Suro itu dianggap bulan yang sakral gitu ya Mbak? Mas Septi, bukan Mbak Isyuwis. Mas Septi. Jadi tolong Mas Septi bisa dijelaskan kenapa bulan Suro itu dianggap bulan yang sakral bagi masyarakat Jawa? Ya, Terkhusus jadi bulan Suro itu dipercayai oleh leluhur tanah Jawa dari dulu hingga sekarang bahwa bulan Suro itu dikatakan sakral ya, atau angker, bisa dikatakan angker. Ya. Karena aktivitas makhluk gaib baik di darat, di gunung, di daratan itu ada suatu hajat. Ya. Jadi di antara 12 bulan, khususnya di bulan Suro, ya, itu bulan yang diminta oleh makhluk gaib untuk warga atau masyarakat itu tidak boleh melakukan suatu hajatan yang berbarengan dengan makhluk gaib. Satu misal orang mantu, ya, nggak boleh di bulan Suro karena bulannya para bangsa Pak Umput. Nah, gitu. Jadi dinamakan angker itu dikarenakan aktivitas kental-kentalnya, ya, para makhluk gaib itu melakukan suatu hajat. Misalnya di Nyi Roro Kidul. Nah itu kan yang viral itu kan Nyi Roro Kidul mantu katanya kalau Ya. bulan Suro. Ya. Dan itu sebagai wujud Wujud apa? Menghargai. sebagai wujud ya umat manusia menghargai ya alam. Biasanya untuk para pekerja yang di laut ya itu larung sesaji. Ya supaya apa? Supaya orang yang kerja di laut diberi keselamatan dengan ditebus suatu sesaji-sesaji. Dan biasanya kepala kerbau. Pernah kepala kerbau juga ya? Pernah. Nah, itu. Jadi ketika masyarakat di tanah Jawa itu menghargai mereka makhluk gaib, bukan memusuhi ya, menghargai dan juga menghargai leluhur, di mana kita nanti juga akan dihargai. Misalnya kita masuk ke lautan mencari ikan, ya kan? Di situ kadang kita nggak izin, kita punya kesalahan. Nah, karena kita hidup berdampingan dan kita saling menghargai, kita tidak langsung ditegur. Gitu loh ya. Karena manusia menghargai saya, kalau manusia itu salah juga masih dimaafkan. Gitu. Jadi memang nggak berani ya kalau orang Jawa itu misalkan menikahkan anaknya mantu itu di bulan Suro itu nggak berani ya? Itu pantangan yang sangat tidak boleh dilanggar. Ya, karena banyak terjadi ketika nanti dilakukan mantu atau mantenan di bulan Suro, dipercaya dia nanti akan jadi tumbal Nyi Roro Kidul. Itu cuma mitos atau memang sebenarnya terjadi dalam pandangan Jawa? Kalau menurut orang tua zaman dahulu ya, leluhur zaman dahulu itu nyata terjadi karena dinamakan ilmu Jawa, ilmu titen. Ya, kalau orang melakukan di bulan Suro, oh ternyata setelah 3 bulan pengantinnya ada yang kabur, ya, pengantinnya ada yang meninggal, itu sudah dipercaya. Makanya apa? Dilarang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berdampak buruk dilarang oleh zaman dahulu supaya anak cucunya selamat. Jadi seperti itu teman-teman. Itu pantangan dalam bulan Suro mungkin seperti malam Suro kan jadi banyak kecelakaan, katanya itu dikait-kaitkan dengan bulan Suro. Itu apa memang benar Mas Septi? Ya jadi gini, malam bulan Suro, malam tanggal 1 Suro itu disakralkan khusus untuk kelahiran weton tulang wangi Bisa atau dijelaskan tulang wangi itu apa saja? darah manis ya.
weton-weton yang termasuk tulang wangi itu weton-weton yang berbau, orang tersebut ketika punya weton itu badannya berbau wangi dan dipercaya oleh makhluk gaib bahwa darahnya itu manis. Itu sudah saya bahas di konten saya juga. Itu mudah diganggu atau gimana kalau tulang wangi itu? Tulang wangi itu mudah ditempeli, mudah diganggu karena suka dengan baunya yang harum. Dan ada juga yang jin setan yang memang makanannya darah, mereka menginginkan darahnya gitu loh. Makanya kenapa di bulan Suro itu di sana-sana banyak terjadi kecelakaan. Tentunya dia itu kebanyakan orang yang punya weton kelahiran yang dinamakan tulang wangi. Contoh fotonya Mas Edi. Contoh fotonya ya Senin Wage itu tulang wangi, Selasa Legi tulang wangi, Rabu Pahing tulang wangi, dan banyak sekali ya. Beberapa weton itu nggak salah kalau saya bagikan di YouTube saya itu yang tentang beras. Weton tulang wangi ada 11 kalau nggak salah. Nah, jadi untuk weton tulang wangi itu apakah satu bulan Suro full itu dilarang bepergian? Dilarang melakukan suatu hajat ya, berpergian di tanggal 1 Suro malam, tanggal 1 Suro itu nggak boleh Untuk yang weton tulang wangi itu ya? ya, karena dia diincar makhluk gaib untuk menjadi mangsanya ya. Jadi ada kebebasan makhluk gaib untuk menghisap darah manusia, yaitu khususnya weton kelahiran itu di bulan Suro di tanggal 1 Suro ya. Jadi untuk weton tulang wangi ini sangat rawan melakukan hajat-hajat. Satu misal menikah di bulan Suro, rehab rumah ya, renovasi rumah di bulan Suro, dan hal-hal yang lain. Makanya untuk weton tulang wangi ini jangan sampai berbenturan energi dengan makhluk gaib, karena kentalnya makhluk gaib, bebasnya makhluk gaib di bulan Suro. Nah, Mas Robi ini di daerahnya itu, di desanya sering ada selamatan ya? Kalau di tempat saya itu kalau musim Suro seperti ini, bulan Suro ini sangat banyak sekali warga itu yang melakukan kenduri. Jadi itu hajatnya surowan istilahnya. Dilakukan di mana itu? Itu kadang di rumah, kadang di tempat sadranan atau populer desa. Nah, nanti kalau yang namanya beritan itu kenduri di perempatan seperti itu. Ya. Itu artinya kan untuk membersihkan desa dari suatu hal yang tidak baik. Ya. Dari jin setan ya, dari kolo-kolo ya, dari penyakit-penyakit. Tujuan selamatan itu untuk keselamatan. Kalau selamatan desa untuk keselamatan desa, khususnya ke masyarakatnya. Seperti tadi kan juga ada yang kenduri di pepunden desa alias nyadran. Apakah saat nyadran seperti itu aktivitas gaib sekitarnya itu juga semakin meningkat? Nyadran itu beda dengan selamatan Suro ya. Oh, beda. Nyadran itu orang yang selamatan ke punden desa yang punya hajat, mau melakukan sesuatu, ibaratnya pernikahan, atau dia punya nadar. Jadi itu istilahnya minta izin dulu ke pemuda desa gitu ya? Bukan, itu bukan minta izin, apa ya istilahnya, suatu permohonan ketika dia nanti melakukan sesuatu seperti pernikahan, mantan atau apa, itu supaya tidak ada gangguan gitu. Dan yang dinamakan nyadran itu ada lagi hal yang berkaitan dengan nadar. Misal nih, orang sakit nggak sembuh-sembuh, dia punya nadar, nanti kalau bisa sembuh selamatan di sana. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, jadi bisa berkaitan ya? Ya, kalau nggak dipenuhi nanti ada yang dinamakan danyang nagih janji, wali nagih janji. Sakitnya itu medis atau non medis? Namanya orang kan namanya sakit, mungkin punya kesalahan apa ya kan. Satu misal, nanti kalau saya tidak sembuh, saya akan membawa sedekah bantuan berupa apa ke yayasan anak yatim. Itu nadar juga. Ketika sembuh harus dilakukan. Nah, itu ada juga nadar ke leluhur, mungkin orang tuanya, mbaknya gitu. Kalau ke pepunden atau ke danyang desa itu biasanya juga ketika dia itu nanti kalau sudah bisa beli mobil saya akan nyadran. Nah, seperti itu. Kalau sudah beli mobil dan nggak nyadran kan ditagih.
gitu. Padahal kalau saya perhatikan nyadran itu intinya cuma mendoakan, kirim doa ke leluhur itu ya. Nyadran itu datang atau dalam bahasanya sowan, mohon izin, meminta bantuan, ya. Itu kalau untuk orang yang mau punya hajat pernikahan atau hajat apa, mohon izin supaya nanti banyak kalau waktunya hujan ya jadi hujan. Disungguh ya bahasa Jawa itu sungguh, diemang-emangi, ya. Betul. Karena kalau di sini tuh memang dipercaya kalau nggak nyadran, misal ada ngeramatan punya apa Ya kalau nggak nyadran tuh ya, maksudnya ada teguran lah, teguran dari leluhur danyangan gitu, yang leluhur yang merasa bahwa dia berkuasa di situ. itu memang pernah terjadi ya, orang yang nggak nyadran Biasanya nggak nyadran nanti hujannya nggak bisa berhenti, ya. Akhirnya aktivitas pernikahannya atau waktu tamu datang juga terhambat. Nah, supaya nggak terhambat, ya alangkah baiknya kita tradisi-tradisi atau aturan-aturan adat istiadat itu dilakukan supaya tidak ada halangan gitu. Oke, ini pemirsa. Jadi ini dalam pandangan Jawa. Kalau dalam pandangan Islam, saya bertanya bukan ke Mas Septi tapi ke Pak Yai tadi ya. Karena ini kan pakarnya hal-hal Jawa, spiritual Jawa. Ya mungkin orang yang punya keahlian atau pengetahuan yang luas Di bidangnya. di bidang agama. Nah, kalau saya bertanya tentang agama, kok keliru jawabnya. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga di subscribe channelnya Mas Septi pakai Y. Oke, sekian dulu konten kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.